Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Utomo dengan NIM 52-2019-010. Saya dari Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa jenis tenses. Yang pertama itu ada simple past tense, yang kedua ada simple present tense, yang ketiga ada simple future tense, yang keempat ada past continuous tense, yang kelima ada present continuous tense. Nah, sebenarnya ada banyak jenis-jenis tenses, tetapi di sini saya hanya menjelaskan 5 saja. Lanjut. Nah, jenis-jenis tenses itu sendiri yang pertama, ini tadi, simple past tense, ada namanya kalimat aktif pasif. Nah, di dalam kalimat aktif itu rumusnya ada subjek plus verb 2 plus objek. Lalu kalimat pasifnya rumusnya subjek plus was atau were plus verb 3 dan objek. Lalu yang kedua simple present tense, itu ada kalimat aktifnya rumusnya subjek plus verb 1 ditambah s atau es plus objek. Lalu kalimat pasifnya itu ada subjek plus is, am, are plus verb 3. Lalu yang ketiga ada simple future tense. Kalimat aktif itu rumusnya ada subjek plus will atau would plus verb 1 plus objek. Lalu di dalam kalimat pasif itu rumusnya subjek plus will atau would ditambah be plus verb 3 plus objek. Dan yang keempat itu ada past continuous tense. Dalam kalimat aktif rumusnya ada subjek plus was atau were plus verb ing when plus subjek plus verb 2. Lalu di rumus pasif kalimat pasif ada subjek plus was atau were plus being plus verb 3. Lalu yang kelima ada present continuous tense. Di dalam kalimat aktif itu rumusnya seperti subjek plus is, am, are plus verb ing plus objek. Lalu di kalimat pasifnya ada subjek, rumusnya itu subjek masih sama is plus is, am, are plus being plus verb 3 plus objek. Lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih itu simple past tense? Nah, simple past tense itu menjelaskan tentang kegiatan lampau atau yang sudah terjadi dan memiliki keterangan waktu yang jelas. Biasanya ditandai dengan keterangan waktu seperti last week, yesterday, last month, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut lagi, kita masuk ke contoh ya. Nah, contoh yang pertama, dalam kalimat aktif. Itu ada rumusnya subjek plus verb 2 plus objek. Nah, di sini saya menggunakan kata suamiku memukul seorang pencuri. Bahasa Inggrisnya jadi seperti ini. My husband ini sebagai subjek, lalu masuk ke verb 2-nya. Verb 2 itu struck. Dan
objeknya kita menggunakan a thief. Nah, my husband struck a thief. Jadi itu artinya suamiku memukul seorang pencuri. Nah, lalu lanjut kita ke contoh kedua. Ini dia membeli, misal dia membeli koran. Nah, jadi di C, newspaper, newspaper. Nah, C itu sebagai subjek dan bought-nya itu adalah membeli, verb 2, dan newspaper itu sebagai objeknya. Lalu kita masuk ke contoh yang ketiga. Misal dia mengendarai sebuah mobil ke Semarang. Jadi bahasa Inggrisnya seperti ini. Kita menggunakan he ya. He drove a car to Semarang. Jadi itu he itu sebagai subjeknya, drove itu verb 2 dari kata ganti dari drive. Jadi kalau dirubah ke verb 2 itu menjadi drove a car to Semarang, yang artinya dia mengendarai sebuah mobil ke Semarang. Nah, lanjut kita masuk ke rumus berikutnya. Maksudnya kita lanjut ke contoh kalimat pasif. Nah, kalimat pasif itu rumusnya ada subjek plus was atau were plus verb 3 dan objek. Contoh yang pertama, misal kita membuat ini. Seorang pencuri dipukul oleh suami. Nah, bahasa Inggrisnya itu menjadi kita balik. Yang tadi awalnya kita suamiku memukul seorang pencuri, kita membuat contoh lagi di kalimat pasifnya itu seorang pencuri dipukuli oleh suamiku. Jadi bahasa Inggrisnya kayak gini. Kita balik a thief was, a thief kata bantunya kata kalimat bantunya itu was, ya kan? Struck. Verb 3 mesti sama. Struck itu dipukul, artinya was struck my husband. My husband. Lalu kita kasih inilah biar agak rapi dikit ya teman-teman. Contoh yang kedua di dalam kalimat pasif. Misal ini tadi kalimat yang tadi kita buat dia membeli koran. Nah, kalau di kalimat pasifnya itu kita rubah, misal koran dibeli oleh dia, jadi begitu. Jadi dibalik newspaper was kata bantu ya kan, about by her. Jadi newspaper itu kita menjadi subjeknya, lalu ditambah kata bantu was, ditambah lagi dengan verb 3-nya bought by her. Jadi artinya itu koran dibeli oleh dia. Nah, selanjutnya masuk ke contoh ketiga. Kita buat apa lagi ya teman-teman? Semisal gini, sama aja sih. Kita balik aja ya, tidak apa-apa. Sebuah mobil dikendarai oleh dia ke Semarang. Nah, bahasa Inggrisnya menjadi a car was. Car menjadi subjeknya, was itu kita menggunakan kata bantu was. Terus drove by him to Semarang. Nah,
A car itu menjadi subjek, langsung ditambah kata bantunya adalah was. Drove itu bentuk kata kerja yang ketiga, verb 3. By him. Nah, kenapa him? Karena pengganti he. Jadi him dia. Itu Semarang gitu. Lanjut, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke simple present tense. Nah, apa sih itu simple present tense? Simple present tense itu menjelaskan kegiatan yang sedang terjadi saat ini. Atau bisa dibilang fakta lah, begitu. Nah, rumus kalimat aktifnya tadi saya sudah jelaskan kan, subjek, verb 1, ditambah S atau ES, plus objek. Nah, biar agak rapi dikit kita buat ini. Misal kita buat contoh ya, nih. Indah mengajari pelajaran bahasa Inggris. Jadi Indah teacher ya, verb teacher kan verb satunya. Terus kita rubah tambah S jadi teach. English lesson. Nah, begitu. Nah, Indah di sini sebagai subjek, teach itu verb 1 karena tambah S langsung pelajaran bahasa Inggris, English lesson begitu. Lalu masuk ke contoh kedua. My mother sews a jacket. Nah, artinya itu ibuku menjahit sebuah jaket. Nah, di sini my mother ini menjadi subjek, sews itu menjahit. Lalu kita tambah kata bantu itu seperti tambah S, sews jadinya jaket, sebuah jaket gitu. Selanjutnya contoh yang ketiga. Misal dia memelihara anjing, ya kan? Jadi kalimatnya he breeds, breeds dog. Yang artinya itu dia memelihara anjing. He di sini sebagai dia itu tadi, dan breed itu ada memelihara, kita tambah S jadi breeds a dogs karena anjingnya nggak cuma satu, banyak. Lalu contoh berikutnya adalah contoh kalimat pasif. Nah, rumusnya itu ada subjek is, am, are plus verb 3. Ini contoh yang pertama. Kita buat misal pelajaran bahasa Inggris diajari oleh Indah. Nah, jadi kayak gini jadinya. English lesson is taught by Indah. Ya, artinya itu pelajaran bahasa Inggris. Jadi English lesson is, kita tambah kata bantunya is, verbnya talk, by Indah itu sebagai objeknya. Lalu contoh kedua, kita misal balik kata my mother sews a jacket itu tadi kita buat menjadi dipasifkan menjady a jacket. A jacket is sewed by my mother. Ya, artinya itu sebuah jaket, a jacket tambah kata bantu is sewed itu bentuk kata kerja yang ketiga, by my mother gitu, oleh ibuku.
Lalu contoh kalimat pasif yang ketiga. Misal kita balik lagi itu hybrid dogs. Jadi nanti kalimatnya jadi seperti ini. Dog dipasifkan dogs are, kata bentuknya are bred by him. Artinya anjing dipelihara oleh dia. Itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis tesis berikutnya. Yaitu ada simple future tense. Nah, apa sih itu simple future tense? Simple future tense itu menjelaskan kegiatan masa mendatang. Ya. Nah, rumus aktifnya, kalimat aktifnya itu subjek plus will atau would plus verb 1 plus objek. Kita masuk ke contoh sekarang ya. Misal kita buat I will meet Samuel in the airport. Artinya aku akan menemui Samuel di bandara. I itu sebagai subjeknya, ditambah kata bentuknya will, dan verb satunya itu meet itu tadi, meet, dan Samuel in the airport itu sebagai objek. Lalu kita masuk contoh yang kedua. Misal kita buat kurir akan mengirim sebuah paket besok. Jadi Indonesia seperti ini. Courier will tambah kata bentuk will send, verb satunya send mengirim paket PKG itu paket tomorrow mengirim paket besok gitu. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga. Misal kita buat lagi he will draw a cartoon in canvas, misal kita in canvas. Nah, artinya itu dia akan menggambar sebuah kartun di kanvas. Di sini he sebagai subjeknya, ditambah kata bentuknya will, draw itu verb satunya, ya kan? Terus objeknya in canvas begitu. Lanjut kita ke contoh selanjutnya, yaitu dalam kalimat pasif ini. Ini bentuk kalimat pasifnya. Kalimat pasif itu rumusnya ada subjek, will, would. Jika yang membedakan, kalau di aktif tadi kita menggunakan verb 1 plus objek. Nah, kalau di pasif itu ditambah be plus verb 3 baru objek. Misal kita buat lagi, kita pasifkan kalimat aktif yang tadi itu. Samuel will, nah, kata bentuk will, be, tambah be kan, we meet. Meet itu kata kerjanya ditemui in the airport by me. Samuel will be meet in the airport by me. Nah, seperti itu bentuk pasifnya. Nah, Samuel akan ditemui di bandara oleh aku. Lalu contoh yang kedua, masuk
contoh pasif yang kedua. Yang kedua ini kita masih menggunakan kalimat yang aktif, contoh kalimat aktif yang tadi. Courier will send a package tomorrow. Nah, kalau kita pasifkan itu menjadi pack, masih sama pack, maaf, pack, a pack will be sent. Nah, send propertinya seperti ini, by courier. Courier tomorrow. Itu. Lalu kita masuk OPKX will itu sebagai OPKX itu sebagai subjeknya, will kita kata bantu B plus B, send verb 3-nya by courier tomorrow itu adalah sebagai objeknya gitu. Lalu lanjut ke contoh yang ketiga. He will draw a cartoon in canvas. Kalau dipasifkan jadi berarti gini. A cartoon will be drawn in canvas. Nah, by him. Cartoon di sini sebagai subjek ditambah will kata bantunya, be drawn itu bentuk ketiganya dari draw, in canvas by, in canvas sebagai objeknya by him. Karena apa? Him karena pengganti he tadi itu jadi him ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh jenis tenses yang keempat, yaitu past continuous tense. Nah, apa sih itu past continuous tense? Past continuous tense itu menjelaskan kegiatan yang belum selesai di masa lampau ketika kejadian lain terjadi. Nah, kalimat aktifnya itu rumusnya subjek plus ini ya, plus was atau were plus verb in, when plus subjek dan ditambah verb 2 seperti itu. Contoh ya kita buat, misalnya I will, aku akan menemui Samuel di bandara. Salah, maaf. Misal, itu lagi. Ya, misal ini, kami sedang makan sup ketika ibu tidur. Jadi gini, we kami, were kata bantunya, kalimat bantunya, terus eating, eat kan makan ditambah ing karena kata kerjanya. So when mom sleep itu sleep ini bentuk verb 2-nya seperti itu ya. Artinya kami sedang makan sup ketika ibu tidur. We are eating soup when mom sleep. Lalu masuk ke contoh berikutnya. Misal kita buat lagi she was, dia sedang, she was kata bantu was, ya kan? She was membaca reading tambah ing, jadi reading sebuah novel book, sebuah buku novel maksud saya seperti itu. When tambah when kan, when grandmother read. Nah, dia sedang membaca sebuah buku novel ketika nenek merajut.
She di sini sebagai subjeknya, kata penanya was, dan reading itu kata kerjanya tambah ingan a novel book. Terus ditambah when, grandmother, subjek, knit verb 2-nya seperti itu. Menjahit, merajut. Lalu masuk ke contoh yang ketiga. Misalnya I was driving gini a car, aku sedang mengendarai, ya kan, I was driving a car, sebuah mobil, a car itu sebuah mobil, ketika dia datang. Oh, maaf salah, a car when he come. Jadi I was driving a car when he came, ya artinya aku sedang mengendarai sebuah mobil ketika dia datang. I di sini sebagai subjek, tambah was driving a car when he came, gitu. Lalu kita masuk ke contoh kita pasifkan ya. Contoh yang pertama tadi, we were eating soup when mom slept. Jadi nanti jadinya seperti soup was paying, tambah paying kan verb 3-nya eaten, eating makan, eat makan itu verb 3-nya jadi eaten gitu. Eaten by us when mom sleep. Sama sleep, mom sleep sama. Lalu contoh berikutnya di kalimat dipasifkan yang ini, contoh yang aktif tadi kita pasifkan nih, jadinya a novel book was being read, verb 3-nya read by us when grandmother knit. Yang artinya itu sebuah buku novel sedang dibaca oleh dia ketika nenek merajut. A novel di sini sebuah buku tadi itu novel sedang dibaca oleh dia ketika nenek merajut. Ya seperti itu. Lalu contoh, kita masuk contoh selanjutnya. Kita pasifkan lagi yang dari kalimat aktif tadi, I was driving a car when he came. Jadi seperti ini kalau dipasifkan, a car was, ya kan, a car was, nah, plus bang, jadi a car was, drove dulu, drove, ya kan, a car drove, a car was drove by my when, drove by me when he came. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis tenses berikutnya. Nah, apa itu? Nah, berikutnya itu ada present continuous tense. Nah, apa itu present continuous tense? Nah, present continuous tense itu menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, contohnya, di dalam kalimat aktif rumusnya seperti ini, teman-teman. Subject plus is, are. Nah, plus verb ing plus objek. Contoh,
Misalkan seperti ini ya. Kita misalkan Indah sedang mengajari Vito matematika. Jadi Indah is teaching. Indah subjek, is kata bantunya, teacher. Di awalnya teach mengajari kan, tambah ing jadi teaching. Vito math. Indah sedang mengajari Vito matematika. Jadi lanjut berikutnya. Misal dia sedang menyanyikan sebuah lagu. Jadi si is, nama kata bantunya is, singing, menyanyikan, menyanyikan sebuah lagu, a song. Nah, si di sini sebagai subjek, kata bantunya is, singing, tambah kan. Terus a song itu sebagai subjek, sebagai objek. Lalu contoh yang ketiga, misal kamu sedang menunjukkan gaya rambutmu, gitu ya. Jadi bahasa you are, ya kan? You are showing, show kan pertunjukan, show tambah ing jadi showing kata kerja. Showing your hair style. Jadi artinya kamu sedang menunjukkan gaya rambutmu. Nah, jika kalimat aktif yang kita buat ini, 3 ini, kita ubah menjadi bentuk kalimat pasif, maka akan menjadi seperti ini. Vito is being taught. Being, kata yang tadi kan verb being, kita jadi being plus verb 3-nya. Verb 3-nya talk. Teaching itu jadi talk plus objeknya by Indah gitu. By Indah. Vito is being taught by Indah. Nah, contoh slip berikutnya itu isi singing a song, jadi kita buat menjadi seperti ini. A song is being sung by her. Sang itu verb 3-nya dari song itu tadi, singing. Iya benar, sang itu kata ganti dari singing, by her itu kata ganti dari she. Lalu berikutnya, you are showing your hairstyle. Jika kita pasifkan, maka dia akan menjadi seperti ini. Your hairstyle. Your hairstyle is being showed. Nah, untuk ketiganya dari showing tadi showed gitu by you. Yang artinya gaya rambutmu sedang ditunjukkan oleh kamu. Nah, jadi seperti itu tadi beberapa jenis tenses. Dari yang pertama ini simple past tense. Ini contoh-contohnya seperti ini ya kan. Semisal ini tadi contohnya my husband struck a thief.
Jika dipasifkan maka a thief was struck by husband. Lalu contoh yang kedua, she bought newspaper. Kita pasifkan newspaper was bought by her. By her kan gitu. A thief was struck my husband, maksud saya seperti itu. Maaf, newspaper was bought by her. Maaf ya teman-teman, agak grogi sebenarnya menjelaskan seperti ini. Lalu yang ketiga, contohnya he drove a car to Semarang, ya, artinya kamu sedang menunjukkan gaya rambutmu. Jika dipasifkan menjadi a car was drove by him to Semarang, yang artinya sebuah mobil dikendarai oleh dia ke Semarang, seperti itu. Lalu berikutnya, jadi simple present tense kan, saya ulangi lagi. Misal aktifnya, Indah teach English lesson, dipasifkan. Indah teach English lesson, ya artinya Indah mengajari pelajaran bahasa Inggris. Jika dipasifkan, English lesson is taught by Indah, yang artinya pelajaran bahasa Inggris diajari oleh Indah. Lalu yang kedua ada my mother sews a jacket. Itu artinya ibuku menjahit sebuah jaket. Jika dipasifkan menjadi a jacket is sewed by my mother. Artinya itu pelajaran bahasa Inggris diajari oleh Indah. Gitu. Lalu yang kedua, my mother sews a jacket. Ibuku menjahit sebuah jaket. Dipasifkan menjadi a jacket is sewed by my mother. Sebuah jaket dijahit oleh ibuku. Contoh yang ketiga, hybrid dog. They active hybrid dogs. Lalu jika dipasifkan, dogs are bred by him. Berikutnya dari simple future tense. Saya ulangi lagi biar teman-teman kan jelas. Mungkin tadi saya menjelaskan kan sambil ngetik, jadi mungkin teman-teman tidak agak gimana, kurang paham mungkin ya. Lalu ini ada simple future tense. Nah, simple future tense, ya, kalimat aktifnya misal I will meet Samuel in the airport. Jika dipasifkan maka dia akan menjadi Samuel will be meet in the airport by me. Ya, Samuel akan ditemui di bandara oleh aku. Berikutnya aktifnya itu courier will send a package tomorrow. Ya, artinya kurir akan mengirim sebuah paket besok. Nah, jika kita pasifkan maka menjadi a package will be sent by courier tomorrow. Ya, artinya sebuah paket akan dikirim oleh kurir besok. Contoh aktif yang ketiga tadi, he will draw a cartoon in canvas. Nah, dipasifkan, maka a cartoon will be drawn. Nah, drawn itu bentuk verb terinya dari draw in canvas by him. Ya, artinya sebuah kartun akan digambarkan di kanvas oleh dia. Begitu. Berikutnya, saya jelaskan ulang lagi nih. Past continuous tense ya, misal kalimat aktifnya we were eating soup when mom sleep. Dipasifkan soup was being eaten by us when mom sleep, yang artinya sup sedang dimakan oleh kami ketika ibu tidur. Yang kedua, contoh berikutnya diaktif she was reading a novel book when grandmother knit. Jika dipasifkan, a novel book dibalikan a novel book was being read by us when grandmother knit. Yang artinya sebuah buku novel sedang dibaca oleh dia ketika nenek merajut. Lalu kalimat contoh berikutnya ini, I was driving a car when, nih ya kan, I was driving a car when he came. Lalu jika dipasifkan menjadi a car was drove by me when he came. Yang tadi awalnya driving kita berubah drove. Nah, drove ini bentuk verb terikannya seperti drove gitu. Berikutnya present continuous tense di kalimat aktifnya seperti misal ini. Indah is teaching Vito math. Dipasifkan, Vito is being taught by Indah.
talk itu verb 3-nya. Itu by Indah object. Vito itu subject, tambah kata bantu is, verb being gitu. Berikutnya, she is singing a song. Aktif, ini kalimat aktif nih. She is a song. Jika dipasifkan jadi a song is being sung by her. Sang ini pengganti dari singing ini. By her, her ini pengganti dari she. Lalu berikutnya ada you are showing your hairstyle. Jika dipasifkan menjadi your hairstyle, kata gantinya is being showed, verb 3-nya, showing dari show, showed jadi showed ya, langsung by you. Nah, artinya itu gaya rambutmu sedang ditunjukkan oleh kamu. Itu ini arti dari your hair ini. Lalu nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada salah kata atau penyampaian yang salah dalam saya menjelaskan jenis-jenis tenses ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya pribadi juga baru belajar. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai atau ingin saya membuat video berikutnya atau selanjutnya, boleh di komen dalam kolom komentar. Terima kasih. This is my presentation and thank you. See you.